والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Al-Ustadz Al-Haj Saiful Hidayat, dan juga yang kami hormati Al-Ustadz Al-Haj Mahfud, para asatidz, ustazat, segenap pengurus yang kami muliakan, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim dan akan kita akhiri dengan sholat sunnah isyraq. Dan ini merupakan satu karunia yang besar yang Allah berikan tidak kepada semua orang, tetapi orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masalah an-nasaih ad-diniyah. Kita sampai pada halaman 18 sekarang, yakni baris kelima dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima dari bawah, agak ke tengah sedikit ya. Mau ke tengah gitu kan ya. Faqad wadhaha, halaman 18 baris kelima dari bawah. Faqad wadhaha wa tabayyana laka. Sudah ketemu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad wadhaha wa tabayyana laka annal ihtijaja bil qadri indal amri wan nahyi mahdurun wa madmumun fahdaruhu. Faqad wadhaha, dan sungguh telah jelas, wa tabayyana, dan nyata, annal ihtijaja, bahwasanya hujjah, alasan, bil qadri, dengan sebab takdir, indal amri, pada saat menghadapi perintah, wan nahyi, dan larangan, mahdurun madmumun, itu terlarang dan tercela, fahdarhu, maka hati-hatilah. Kesempatan yang lalu kan kita sudah bicara berkaitan dengan ada orang yang menganggap kalau saya tidak melaksanakan sholat perintah, ini udah takdir Allah kali begitu, atau saya melakukan larangan, ini sudah ketentuan Allah. Nah, ini tidak boleh ya. Mahdurun madmumun, ini adalah alasan yang tidak dibenarkan, alasan yang dilarang, alasan yang madmum, tercela, yang jelek ya. Enggak ada tuh ya seperti itu. Maka fahdharhu, hindarilah al-ihtijaj ya, argumentasi atau alasan seperti itu. Wa indal bala'i wal masaibi nafi'un. Wa indal bala'i, dan pada saat menghadapi bala, kita beralasan bahwa ini takdir gitu.
wal masaibi, dan pada saat menghadapi musibah-musibah, nafi'un, itu bermanfaat. Itu benar ya. Artinya begitu tabrakan terjadi ya udah takdir gitu kan. Atau musibah ya, tadi musibah udah takdir ke Tuhan Allah. Walakin, dengan catatan, akan tetapi, liman ya'qilu anillahi ta'ala, bagi orang yang menggunakan akalnya ya dari Allah Ta'ala, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kemudian dia pikirkan, dia tadabburkan ayat tersebut, ya ini memang ketentuan dari Allah. Saya sudah berusaha maksimal, tetapi kemudian masih terjadi musibah tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ulama di berbagai kitab ya, kalau qala Allah Ta'ala enggak perlu pakai a'udzu lagi gitu. Karena ada kitab yang menjelaskan itu. Kita kan sering qala Allah Ta'ala a'udzubillah, seolah-olah Allah yang a'udzu. Ya. Allah yang mohon perlindungan. Sama siapa Allah mohon perlindungan? Jadi qala Allah Ta'ala langsung ayatnya. Ya. Enggak pakai qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak ya. Di banyak semua kitab itu seperti itu. Di sini pengarang mengucapkan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa berupa musibah, tidaklah menimpa musibah fil ardi, di atas muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidaklah musibah yang menimpa diri kalian, illa, kecuali fi kitabin, di dalam kitab ketentuan di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum bahwasanya Allah menciptakan, Allah terjadi ya. Min qabli an nabraha. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, 'alallahi yasir, bagi Allah itu adalah mudah. Likai ta'sau, supaya kalian tidak berputus asa, ala ma fatakum, terhadap apa yang luput, yang tidak kalian peroleh. Wala tafrahu, dan kalian tidak girang berlebihan, bima atakum, terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, kulla mukhtalin fakhur, setiap ya kesombongan ya, fakhur, kebanggaan ya. Allah tidak senang itu orang-orang yang suka berbangga-bangga ya. Jadi jelas di sini bagi orang yang berakal itu adalah manfaat mendapatkan musibah. Mengapa? Karena dasarnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya musibah itu tidak menimpa kalian di bumi, tetapi sudah berdasarkan kitab Allah, ketentuan Allah ya, di Lauhil Mahfuz sudah tercatat ya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu manfaatnya supaya kalian tidak mudah putus asa. Begitu tidak memperoleh sesuatu, tidak putus asa, tidak mudah putus asa, tapi coba dan coba lagi. Atau tidak bergembira ya, berlebihan sampai kemudian melupakan Allah dalam kegembiraan tersebut karena dia peroleh ya. Bima atakum ya. Allah tidak suka orang-orang yang sombong, membanggakan ya. Wa in tadhkur al-'abdu indal masaibi wal balaya ma wa'adallahu 'alaiha minad darajati wal hasanati wal kaffarati lisayyiati. Wa in tadhkur, jika engkau ingat, bukan ingat, ini bukan tadhkur, bagi tadzakkar. Wa in tadzakkaral 'abdu, jika seorang hamba mengingat,
indal masaibi, pada saat mendapatkan musibah, wal balaya, dan mendapatkan bala-bala, ma wa'adallahu 'alaiha, ya, yang dengan sebab tadi mendapatkan musibah, ya, apa yang Allah janjikan terhadap musibah tersebut, minad darajati, berupa derajat, berupa kedudukan, tingkatan, wal hasanati, dan kebaikan, wal kafarati, dan termasuk adalah penghapus lisayyiati, terhadap dosa, ya. Jadi jika seorang hamba itu tahu, dia mengingat bahwa baliyah, musibah-musibah itu adalah di dalamnya tergantung janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada yang terkena musibah tersebut, ya, yakni tingkatan derajat yang tinggi, kebaikan-kebaikan yang dia akan peroleh, dan juga termasuk adalah akan menjadi penghapus dari kesalahan dan dosa, ya. Ini karena tadi orang yang yaqilu, ya, anillah, dia berfikir tuh, ya, ini semuanya ini kan musibah, ya, Allah janjikan itu, Allah akan berikan, ya, kebaikan-kebaikan, Allah akan hapuskan dosa-dosa saya, barangkali, ya, dari perbuatan dosa saya mendapatkan musibah ini, ya, sehingga Allah akan hapuskan. Fadzalika, jawabin tadi, dan jika, maka, gitu kan. Fadzalika, maka yang demikian itu hasanun, itu adalah bagus, ya. Jadi bagus kayak gitu, ya. Udah berkena tertimpa musibah, kemudian dikembalikan kepada Allah. Yang pertama adalah ini sudah takdir Allah, ya. Semuanya sudah tidak akan terjadi kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, musibah dan balaya tersebut, ya, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, ya, kemudian penghapus dosa, ya, dan termasuk, ya, adalah yakni darajat, tingkat, ya, ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagus. Wa huwa anfa'u li'ammatil muslimina wa aqrabu ila afhamihim. Dan dia itu adalah li'amatil muslimin, itu lebih bermanfaat, ya, bagi kaum muslimin secara umum, wa aqrabu ila afhamihim, dan lebih dekat kepada pemahaman mereka, ya, pemahaman yang benar, ya, kemudian juga bermanfaat untuk sebagian besar kaum muslimin, dan mereka memahami secara benar berkaitan dengan masalah takdir. Li'anna an-nadhara ilal ilmil azali, karena melihat, ya, menilik kepada ilmu al-azali, ilmu yang sudah azal itu dari sananya, gitu. Tadi sebagaimana dikemukakan tertulis di dalam kitab di Lauhil Mahfuz, udah dari sananya, gitu. Karena memandang bahwasanya kepada ilmu azali, wal qada'i, dan qada, wal qadari, dan takdir, ya, as-sabiqi, yang berlalu, yaftakiru, itu membutuhkan ila fatonatin wa basiratin, kepada kecerdasan dan juga pandangan mata hati yang tajam, ya. Jadi nggak sembarang orang. Maka tadi di bagian awal disebutkan adalah limay yaqilu anillahi ta'ala, ya, bagi orang yang berupaya menggunakan akal, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab semuanya yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada kita itu tidak sia-sia. Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan pahala, asalkan kita menerima itu, tidak mengeluh menghadapi, ya, masaib wal balaya, musibah-musibah dan baliyah-baliyah, bala-bala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemukakan sampai, ya, melalui nabinya Nabi Muhammad terkagum-kagum, gitu, ya. Ajaban li amril mukmin, luar biasa, ya. Permasalahan, urusan, problematika yang dihadapi oleh seorang mukmin. Mengapa? Inna amrahu kullahu khairun.
Sesungguhnya apa saja yang dia hadapi baginya adalah merupakan kebaikan. Dan kata Nabi, ini tidak ada kecuali adalah pada seorang mukmin gitu. Ya. Mengapa? Idza asabat husarra syakara. Apabila dia menghadapi hal-hal yang menyenangkan, ya, uang banyak, badan sehat, gitu kan itu menyenangkan, enak buat kita, ya. Syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia manfaatkan kesehatannya untuk mencapai ridho Allah, dia manfaatkan hal harta bendanya, ya, untuk disalurkan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi pada saat dia menghadapi hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra, dan apabila dia menghadapi hal-hal yang membahayakan, yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, sabara, dia sabar. Wa kana khairan lahu, dan itu juga adalah lebih baik, ya, bagi dia, ya. Pada saat senang dapat pahala, dia bersyukur. Pada saat susah dapat pahala karena dia sabar. Ini luar biasa kata Nabi. Dan ini tidak ada kecuali pada seorang mukmin, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Itu alasan yang dibenarkan tadi, ya, menganggap bahwasanya itu terjadi berdasarkan ketentuan Allah, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ungkapan semacam itu membutuhkan kecerdasan dan pandangan mata hati yang tajam. Kecerdasan dengan kita belajar ilmu, kemudian basirah, ya, mata hati kita tajam sehingga berpikir seperti itu, memandang seperti itu, ya, berdasarkan ilmu dan juga berdasarkan melalui rangkaian ibadah yang kita lakukan, sehingga tajam, ya, pada diri kita, ya, tajam, ya, cara pandang, ya, cara berpikir, ya, berbuat bahkan. Jadi kecerdasan dan basirah yakhlu 'alaiha katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia itu luput dari hal tersebut, ya. Yakhlu anha, yang luput darinya, dari fatana basirah tadi, anha katsirun minan nas, ya, atau dari pandangan tadi, ya. Kebanyakan manusia, banyak orang yang luput, artinya tidak berpikir seperti itu. Banyak orang yang basirahnya itu tumpul, ya. Tumpul itu pudul, ya, enggak tajam, lawan tajam, ya. Sehingga pada saat dia merasakan, memandang itu dengan ain basirahnya itu adalah pandangan yang negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini terjadi katanya, sebagian besar orang itu luput. Bi khilafil wa'di al-ukhrawi, lain halnya dengan janji ukhrawiyah, janji yang sifatnya adalah berkaitan dengan masalah akhirat, ya. Fa inna kulla ahadin yafhamuhu, maka setiap orang itu memahaminya. Kalau kaitan dengan masalah, kalau wa'dun itu artinya janji yang enak, ya, pahala, surga, gitu. Kalau wa'idun itu ancaman, ya, dosa, neraka, ya, itu wa'id, ya. Jadi kalau giliran wa'dun, wa'dullah, janji Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita sudah mafhum, ya, sudah memahami, ya. Sehingga pada saat dia menghadapi, ya, dia, ya, ini janji Allah, gitu kan, ya. Lain halnya tadi berkaitan dengan masalah hal-hal yang al-masaib wal balaya, ya, musibah-musibah, bencana-bencana, ya, baliyah-baliyah, ya, itu dia kadang-kadang berpikir, ya, apa namanya, beda, ya. Kita kan sering menasihati orang lain, ya, kalau dapat musibah, ya, udahlah sabar, ya, karena itu kan sudah ketentuan Allah, ya. Cuma kadang-kadang begitu kita yang menghadapi musibah tersebut, ya, kita juga mengeluh, masih penasaran. Pandai kita menasihati orang untuk sabar, kita kagak sabar, ya. Pada saat kita menghadapi, ya, ngomel juga kita, ya. Nah, ini berarti basirahnya kagak tajam, ya, kagak fatonah, ya, yakni tidak cerdas.
Wa kadzalika al-wa'idu, begitu pula ancaman. Jadi tadi yafhamuhu wa kadzalika al-wa'idu, begitu juga ancaman dia pahami. Wa min ajli dzalik, dan oleh karena itulah kanat tadzkiru, ya, adalah pengingatan, ya. Orang mengingatkan kita, dzakara yudzakiru, tadzkir itu artinya mengingatkan. Pengingatan bukan peringatan. Peringatan bisa juga sih memperingati, berarti memperingati jadinya, ya. Pengingatan, mengingatkan pengingatan, ya. Dari situlah bahwasanya pengingatan bil wa'di, dengan janji, wal wa'idi, dan ancaman, amul manfaati indal balaya wa indat ta'ati wa indal ma'asi. Dia itu umum manfaatnya, berguna, ya. Jadi mengingatkan berkaitan dengan masalah ancaman, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala itu secara umum bermanfaat pada saat menghadapi, ya, balaya, ya, bala, wa indat ta'ati, pada saat menghadapi ketaatan, wa indal ma'asi, pada saat melakukan perbuatan maksiat, menghadapi maksiat, wa ghairi dzalik, dan selainnya, ya. Itu kan sabar, termasuk sabar ala ta'ah, sabar alal maksiyah, sabar alal bala atau musibah, ya. Itu sabar dikatakan oleh Rasul, sabar itu, ya, sabar pada saat menghadapi ketaatan, sabar pada saat menghadapi, ya, maksiat, sabar pada saat menghadapi bala, bencana. Sabar kita pada saat menghadapi ketaatan adalah kita lakukan, kita laksanakan, dan kita paksakan, ya. Ini habis subuh dingin-dingin pagi-pagi gitu kan, untuk datang ke masjid orang tertentu berat, ya. Berat bagi mereka, ya, pagi-pagi dingin, suasananya enak tidur. Atau dia sudah datang, bagi mereka berat untuk tetap duduk di masjid sampai isyraq, ya, karena ganjaran wa'dun, ya, janji Allah itu luar biasa pahalanya. Orang yang duduk di majlis taklimnya aja udah gede banget pahalanya. Kemudian juga setelah itu sholat sunnah isyraq, yang ganjaran pahalanya adalah haji dan umroh, ya. Nah ini, ya, bagi orang tertentu itu berat, walaupun itu adalah begitu besar, karena basirohnya tadi tumpul. Tapi bagi orang yang basirohnya itu tajam, ya, itu dia, ini merupakan satu kesempatan untuk beramal kebajikan, untuk melakukan berbagai macam kebajikan, ya, mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu terhadap maksiat sabar berarti melaksanakan. Kemudian sabar berkaitan dengan masalah maksiat tadi, sabar berkaitan dengan masalah taat, laksanakan. Sabar berkaitan dengan masalah maksiat itu kita paksakan diri kita untuk meninggalkan, tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut, ya. Kemudian sabar berkaitan dengan masalah bala tadi sudah digambarkan, itu kembalikan kepada Allah, bahwa ini semuanya adalah ada hikmah di balik itu semuanya. Walihada, oleh karena inilah, taro, engkau melihat, kitab Allahi, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan sunnah Rasul, mashhunaini, penuh dengan mamlu'aini, yani penuh dengan, kalau engkau melihat kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, penuh dengan bidzikril wa'di wal wa'idi, menyebutkan, ya, janji dan ancaman, ya. Orang yang baik akan diberikan ganjaran pahala, orang yang jahat akan diberikan dosa. Ini namanya wa'dun wa wa'idun. Dan dalam Al-Quran sepanjang kita baca itu banyak sekali berkaitan dengan gambaran, ya, janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipaparkan atau dideskripsikan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan misal-misal umat-umat terdahulu yang menentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah siksa mereka langsung di dunia, lebih-lebih di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan. Ini namanya wa'id, ancaman, ya. Kemudian orang-orang sebaliknya yang melakukan kebaikan digambarkan bahwasanya jannat, surga yang Allah janjikan. Gambaran surga begitu luar biasa, nikmat yang Allah berikan di surga.
kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Tidak ada merasakan penderitaan, tidak ada pemikiran-pemikiran negatif, ya. Udah girang aja. Makanan disediakan, apa yang kita inginkan langsung datang, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang luar biasa. Itu adalah wa'dun, janji Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sebagian besar Al-Quran cerita berkaitan dengan hal tersebut, sekalipun kemudian Allah menceritakan umat-umat terdahulu, ya, karena untuk lebih menguatkan, ya, ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu masyhunaini bi dzikril wa'di wal wa'idi, ya, wal wa'di dan nasihat, wat tadzkiri dan pengingatan, bihima berkaitan dengan apa tadi, Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Fafham, maka pahamilah, hadhil jumlah, fafham hadhil jumlata, pahamilah kalimat-kalimat ini. Jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat kata, ya, kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau kalimat yang dimaksudkan ada subjek predikat, ada mubtada khobar, itu adalah jumlah, ya. Maka pahamilah kalimat ini, wa ta'ammalha, dan renungkanlah, tursyidu, pahamilah jumlah, wa ta'ammalha, ya. Arsada yursidu Rasidin tasulu. Tursyid, niscaya engkau, niscaya, ya, kalimat ini akan memberikan petunjuk. Wa tawakkal, dan bertawakallah, Allah, kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, yakni cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal. Wala haula wala quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat, illa billahil aliyil azim, kecuali adalah, ya, dengan sebab pertolongan Allah yang maha agung dan maha tinggi. Selesai dah tuh masalah takdir. Baru kita, ya, masuk ke judul yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya. Yang berikutnya, wa'alamu, dan ketahuilah, ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara, itu rombongan, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwan, wahai rombongan saudara-saudara, atau saudara-saudara kita lah, ketahuilah saudara-saudara, minallahi, dari Allah, alaina, kewajiban bagi kita, wa alaikum, dan kewajiban bagi kalian. Apa? Bil afiyati, yakni dengan afiyah, wal yakini, dan yakin, ya. Jadi afiyah itu ada di dalam Nasoil Ibad, itu menjelang akhir tuh kitab dibicarakan afiyah. Afiyah itu ada 10, 5 diberikan di dunia, kemudian 5 lagi di akhirat, ya. Di antaranya adalah dari afiyah tersebut yang di dunia itu adalah pada saat sakaratul maut, ya, Allah akan mendatangkan malaikat itu yang ramah, ya. Jadi tidak merasa khawatir, takut. Kan di dalam Fussilat nomor ayat 30 begitu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami ada Allah, kemudian mereka istiqomah, malaikat akan turun inda sakaratil maut, ya, penjelasan ulama. Pada saat sakaratul maut, malaikat akan turun. Alla takhafu, seraya berkata malaikat, jangan takut. Wala tahzanu, jangan berduka, jangan sedih keluarga yang kalian tinggalkan.
Wa absyiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan surga. Wa absyiru bil jannati allati, yang kuntum kalian tu'adun, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nih, afiyah namanya. Maka dalam doa kita itu kan kita minta Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah. Atau dalam Allahumma nas'aluka salamatan fid din itu ada wa afiyatan fil jasad. Ini afiyatan fil jasad termasuk sehat kaitannya. Ya. Satu itu tadi. Kemudian di dunia Allah berikan juga al-ilmu, ya. Yakni ilmu, pengetahuan, ya. Allah akan berikan, sehingga ada kekhawatiran kita untuk senantiasa ingin menuntut ilmu, atau khawatir kalau tidak diberikan ilmu sehingga kita getol mencari ilmu, ya. Pengajian kita di masjid ini kan banyak, ya, taklim, ya. Minggu pagi, kemudian Sabtu, ada lagi Selasa, ya, Rabu, ya. Itu banyak pengajian kita. Nah, ini orang-orang tertentu itu merasa tertarik senantiasa menghadiri pengajian tersebut. Dan ini menandakan bahwasanya dia memperoleh afiat dari Allah, afiyah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian termasuk adalah rizq, ya, rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, di dunia. Di akhirat, ya, pada saat akhirat itu tadi pada saat dia tuh dicabut ruhnya. Tadi dunia disebutkan. Dunia apa akhirat, ya? Akhirat karena sudah dekat, sudah masuk mau ke akhirat gitu kan. Itu dimudahkan tadi, ya, dalam sakaratul maut, ya. Kemudian Allah akan memberikannya derajat yang tinggi lah di akhirat, ya, macam-macam kebaikan. Nah, ini termasuk adalah al-afiyah. Oleh karena itu kata pengarang di sini, masyarul ikhwan minallahi alaina wa alaikum, wajib buat kita dan kalian itu bil afiyati wal yakini, dengan afiyah dan yakin. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Dan wajib buat kita adalah juga menempuh, bagi kami dan kalian semua, menempuh jalan orang-orang yang takwa, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannati salaka, ya. Siapa saja yang menempuh satu perjalanan yang dia akan memperoleh ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Dan ini termasuk adalah masalik al-muttaqin, jalan orang-orang yang takwa. Ya, ketakwaan itu kan tidak datang begitu saja, tetapi dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan, menuntut ilmu, beribadah, itu akan datang ketakwaan. Jadi kembali, ya, kita jalan di atas jalan orang-orang yang bertakwa. Annahu, bahwasanya, la budda, atau sesungguhnya la budda, tidak boleh tidak, harus artinya likulli muslimin, bagi setiap muslim yang mana saja, ya, karena muslim ini nakiro, jadi muslim yang mana saja, enggak pandang bulu tuh muslim. Wa muslimatin, dan muslimah, orang Islam perempuan yang mana saja. Apa yang tidak boleh tidak? Min ma'rifatil ilmi, untuk mengenal ilmu, belajar ilmu, ya, wajib, ya, bagi seorang muslim, laki-laki, perempuan yang mana saja, wajib untuk menuntut ilmu. Kalau wajib tidak melaksanakan, dosa, ya. Kan banyak masyarakat yang tidak mau menuntut ilmu, ibadahnya sih mau, akhirnya ibadahnya acak-acakan, kacau dia beribadah karena tidak tahu ilmunya. Dosa kalau tidak menuntut ilmu, ya. Wajib pokoknya dah, nggak bisa ditawar. Min ma'rifatil ilmi. Wala rukhsata, dan tidak ada keringanan li ahadin, kepada seseorang, minal muslimina, orang Islam, tidak ada keringanan bagi seorang muslim, min tarkihi abadan, yakni dari meninggalkan menuntut ilmu selama-lamanya. Nggak ada keringanan, nggak boleh, nggak ada tuh. Ya bolehlah, gini-gini nggak nuntut ilmu, nggak bisa. Ya, jadi nuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Kagak ada rukhsah, ya.
nggak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi seorang muslim untuk meninggalkan menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu. Ini yang saya maksudkan kata pengarang ya, yang tidak ada keringanan itu, tidak ada rukhsah. Ini yang saya maksudkan adalah al ilmu ladzi, yakni ilmu yang la yasihhu, tidaklah sah, tidaklah benar, al imanu iman, wal islam dan Islam, biduni ma'rifatihi, ya, tanpa mengenal ilmu tersebut. Jadi ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu diniyah ya. Kalau Allah maksud ilmu itu ilmu agama. Ilmu yang lain itu ya kita sudah tahu dah. Kan banyak kita lalai berkaitan masalah ilmu diniyah. Ya, ilmu dunia sih sampai apa saja titel kita gitu kan ya. Tapi banyak orang yang tidak belajar agama, padahal itu yang paling pokok. Ya. Kayak ada hadis itu yubghidullahu apa namanya? Aliman biddin, aliman biddunya wa jahilan biddin, kalau Rasul. Allah membenci ya, orang-orang yang alim berkaitan dengan masalah dunia. Dunia tahu banyaklah, luar biasa keilmuannya dengan dunia, tetapi jahil, bodoh berkaitan dengan masalah akhirat ya. Ya, ini Allah benci betul ya. Jadi kalau kita lihat para ulama dulu, sebelum mereka kemudian juga mempelajari atau berdasarkan ilmu agama yang mereka pelajari, kemudian mereka gali berbagai macam penelitian sehingga mereka tahu berkaitan masalah dunia. Itu kan ilmu-ilmu sekarang yang ada, ilmu-ilmu matematika, ilmu bumi ya, kemudian fisika, kimia ya, itu semuanya adalah dari tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam. Dan orang barat mempelajari adalah dari tokoh-tokoh Islam yang menyerap ilmu tersebut ya. Itu ilmu secara umum yang landasnya tadi dari agama dulu. Mereka para ulama sebelum belajar masalah-masalah keduniaan, itu masalah agama dulu. Mereka hafal Al-Quran 30 juz ya. Kemudian mereka belajar masalah akidah ya. Pokoknya arkanuddin lah yang disebutkan nanti di dalam hadis itu berkaitan dengan masalah al-Islam, al-iman, al-ihsan, kemudian tanda-tanda kiamat ya. Itu yang mereka pelajari lebih awal ya, sehingga terbuka tadi basirah mereka, mata hati mereka, bisa menemukan keilmuan-keilmuan baru, melahirkan berkaitan dengan masalah keilmuan keduniaan. Pesawat terbang itu ya, itu orang Islam awal dia coba ya, dengan memberikan sayap, kemudian jadi dasar itu pembuatan pesawat terbang. Jadi semuanya adalah ilmu yang sekarang ya, itu adalah dasarnya adalah dari orang-orang Islam ya. Jadi yang dimaksudkan ilmu yang tadi kagak ada uzur, kagak ada alasan ya, tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya, adalah ilmu yang tidak sah keimanan dan keislaman tanpa ilmu tersebut. Jadi ilmu agama lah. Wa jumlatuhu, dan ya, al ilmu billah biduni ma'rifatihi. Ya, wa jumlatuhu al ilmu billah, dan sejumlah dari sekian itu adalah ilmu dengan Allah wa rasulihi. Ya, mengetahui Allah, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, mengenal Allah, mengenal Rasul, syahadatullah, syahadatur rasul, kesaksian terhadap Allah, kesaksian terhadap Rasul. Itu digali terus ya, makna syahadah ya. Itu di dalam Kasifatus Saja, Sarasafinatun Najah, fikih. Kemudian sebelum bicara fikih itu bicara masalah syahadah ya, masalah kaitannya dengan masalah kalimat syahadah ya. Kemudian juga yang kita baca dengan Kiai Nawawi Irsyadul Ibad ya, itu bagian awal bicara masalah babul iman, dan itu dibahas berkaitan dengan masalah syahadah ya. Nah ini kita berdalam syahadah ya, itu yang paling pokok ya. Al-imanu billah, iman pada Allah, Rasulnya, wal yaumil akhir, dan iman kepada atau ilmu mengetahui Allah, mengetahui Rasul, dan mengetahui hari akhirat. Wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu,
dan juga ilmu yang dengannya, dengan apa yang Allah wajibkan untuk melakukannya, ya. Ilmu yang paling pokok dasar berupa apa? Minal faraidi, berupa hal-hal yang sifatnya adalah wajib, yang wajib-wajib, ya. Belajar fikih yang wajib-wajib, belajar toharoh, belajar wudhu, belajar sholat, ya. Itu di malam Rabu itu saya merasakan ya asik gitu kan ya, belajar fikih dengan Kiai Nawawi, ya. Irsyadul ibad, ya. Ila sabili rasyad, ya. Itu kita udah masuk sholat kan, walaupun ada beberapa saya ketinggalan karena nggak hadir, ya. Saya coba baca sih di rumah, ya. Nah itu ya, sholat, bacaan-bacaannya, doa-doanya, ya. Bahkan sering Kiai Haji Nawawi itu mengemukakan pada saat tahiyat akhir, ya, itu jangan cuma sampai Hamidum Majid aja, itu belum doa kata dia. Sah sisa sholat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, salam juga sah aja. Tapi itu baru salawat, ya, belum doa. Doanya itulah yang Nabi di dalam sabdanya itu yang kita minta 4 hal, ya. Allahumma inni a'udzubika, ya, min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnal mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya. Nah ini 4 hal yang kita minta, ya. Kemudian di dalam kitab tersebut kemarin yang dibaca adalah termasuk Allahumma ufil lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jadi itu dibaca doa setelah baca sholawat Ibrahimiyah, kemudian dibaca, ya, terutama adalah sholat-sholat wajib dan sholat sunnah juga. Tapi kalau tarawih sih kita nggak baca sepanjang itu dah, ya. Baca sepanjang itu jadi ya jamaah ntar berkurang jadinya, kelamaan, ya. Jadi ini kaitannya dengan masalah yakni ya, tahu gitu ilmu, ya. Yang Allah wajibkan tuh tadi, yang wajib al-faraid. Wa bima aujaba tarkahu, dan apa yang Allah wajibkan meninggalkannya minal maharimi, dari hal-hal yang haram. Perintah yang wajib dan larangan yang haram itu harus tahu dasar. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah wajib, ya, terhadap setiap muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina, ya, Sin, ya, Cina, ya. Cari ilmu, perintah, ya. Ini jelas perintah, utlubul ilma, atau tadi dalam bentuk kalimat berita, ya, atau dalam bentuk apa namanya insya'iyah, ya. Dalam bentuk kalimat berita, tolabul ilmi faridatun, ini juga mengandung perintah, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, maksudnya tuntutlah ilmu gitu. Dan kali yang kedua, hadis yang kedua jelas-jelas kalimatnya berupa perintah, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina, ya. Wasinu, dan sin Cina itu dengan sod sin, ya, iklimun ba'idun, satu negeri yang jauh, min ab'adil mawadi', ya, dari tempat yang paling jauh. Wakila, dan dikatakan, biasa kita tunda 10 menit untuk sholat sunnah isyraq. Wakila, dan dikatakan, wakila, ya, minan nasi, dari orang alladzi yang yasilu ilaihi, sampai kepada negeri Cina tersebut, libu dihi, karena jauhnya. Fa idza wajaba alal muslim, kalau memang wajib terhadap muslim, ayat lubal ilma, untuk menuntut ilmu, wa in kana fi hadzal mahal, sekalipun di tempat ini Cina al-ba'id yang jauh, fa kaifa la yajibu, maka bagaimana tidak wajib, ya, alaihi, terhadapnya, idza kana bainal ulama, apabila dia ada di antara ulama, ya.
Ini kan banyak udah kita tempat-tempat menuntut ilmu. Itu yang negeri Cina itu adalah karena jauh ya. Dari Mekah, dari Madinah jauh. Ya, sehingga itu pun masih diwajibkan. Ya, kalau orang bisa sampai wajib menuntut ilmu sana, bagaimana yang dekat? Kita ya udah banyak ulama, majlis-majlis taklim banyak, tapi kemudian masih enggak ngah juga kadang-kadang gitu kan. Kagak mau datang juga. Ya. Udah disuruh ya, speaker ya dibunyikan, dipanggil ibu pengajian hari ini hari pengajian, udah mulai datang tuh ibu habis zuhur, udah nyuruh gitu, habis baca-bacaan disuruh lagi ibu-ibu ya, guru kita sudah ada di hadapan kita yang masih di perjalanan ya, tapi masih ada yang enggak aja, belaga pilon aja ya kan ya. Nah ini kalau yang jauh aja wajib, apalagi yang dekat ya, ada di antara ulama tersebut ya, itu tentunya lebih wajib lagi ya. Wa in kana fi hadzal mahal ba'id fa kaifa la yajibu alaihi ya idza kana bainal ulama wa la yulhiquhu fi talabihi, dan tidaklah memulhakkan itu menyerupai atau melakukan fi talabihi di dalam menuntut ilmu ya, katsirun mutanawwatun wala kabirun masyaqqah, padahal tidak ada halangan gitu, enggak ada masyaqqah yang besar ya. Masyaqqah itu kesulitan ya, jadi untuk menempuh sana kagak ada biaya jauh gitu kan, atau misalnya terhalangi ya, karena tidak bebas dalam satu negara yang tidak bebas kita untuk menuntut ilmu, dimata-matai melulu gitu kan. Ini namanya masyaqqah. Ya, kita kan kagak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan, bebas saja kita menuntut ilmu ya. Kemudian dia tidak lakukan wala kabir masyaqqah fa amma ulumul Islam, adapun ilmu-ilmu Islam fatarji'u, maka kembali ya, jumlatuha ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni sejumlah apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hina sa'ala Jibril, dan selanjutnya nanti pada kesempatan yang akan datang gitu ya. Karena hadisnya kan panjang, hadis yang kaitan dengan masalah Jibril datang mengajarkan pada umat Islam. Baik, ada permasalahan yang perlu diperbincangkan, silakan kalau ada ya. Kalau tidak, barangkali kita akhiri sampai sini. Ada? Iya, silakan. Ustaz Mas'ud. Ini kan ya ilmu ila bisin. Iya, walau bisin. Dan kita ketahui kan bahwa Cina itu kan waktu itu kan memang belum muslim. Dan pada saat itu juga kan ya kalau kita lihat pada zaman Nabi ini, pada yang berkuasa itu adalah dinasti Ming. Iya. Dinasti Ming adalah pusat kebudayaan dan pusat segala-galanya. Itu mengapa Nabi itu memerintahkan dan mewajibkan kalau seandainya untuk ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal itu kan bukan ilmu agama. Yeah. Walaupun nanti di bab selanjutnya memang ada diajarkan oleh Jibril ya tentang menuntut ilmu. Iya. Itu alasannya itu sampai bisa ke Cina. Iya. Alasan yang pertama tadi sebagaimana dijelaskan, itu lebih melihat kepada jauhnya tempat ya, untuk menuntut ilmu. Sekalipun jauh, itu wajib ya untuk menuntut ilmu, dan ilmu ada di sana gitu kan. Ya. Nah kemudian ilmu yang memang pada saat itu adalah belum berkembang masalah ilmu keislaman di Cina, lebih kepada masalah-masalah. Cina itu kan terkenal masalah pengobatan, sehingga yang namanya herbal tuh apa namanya, pohon-pohon itu dia ada gunanya, semuanya bisa dia ya. Ilmu pengobatan cukup terkenal ya. Ini barangkali yang kedua, bahwasanya berkaitan dengan masalah ilmu itu ya secara umum ya. Ilmu itu secara umum. Memang di dalam Islam tidak ada dikotomi sebenarnya, tidak ada pembagian masalah ilmu ini ilmu untuk akhirat, ilmu untuk dunia, tidak ya. Man aradad dunya falai bil ilmi wa man aradal akhirah kan falai bil ilmi ya. Jadi semuanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tadi mengapa ditekankan masukkan dengan masalah ilmu agama, karena memang banyak orang yang lalai berkaitan dengan masalah agama. Boleh belajar apa saja, tetapi agamanya dimantapkan dulu, dibulatkan dulu,
Sehingga pada saat dia menjadi ilmuwan, pada saat dia menjadi pejabat tidak menyimpang karena ada ilmu agamanya gitu. Ya. Jadi alasan yang pertama itu Ustaz Mahfud tadi yang sebagaimana dikemukakan di sini. Yang kedua adalah ya mengapa di negeri Cina ya karena ya di Cina barangkali pada saat itu juga terkenal berkaitan masalah ada ilmu yang bisa diperoleh ya. Sehingga ya umat Islam itu ya diwajibkan untuk sana. Yang paling pokok sih tadi masalah jarak yang dibahas di sini alasannya masalah jauh, sehingga dibandingkan kalau yang jauh itu aja wajib, orang yang sampai sana diwajibkan untuk menuntut ilmu, apalagi yang dekat gitu kan ya. Ini lebih wajib lagi karena kan udah enak, tinggal melangkah aja sampai ke masjid gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu? Nggak ada? Ya, ada. Kalau tidak ada ya udah ya sampai sini. Baik, mudah-mudahan ya apa yang kita perbincangkan pada kesempatan ini mengingatkan kita tadi di bagian pertama ujung dari pembicaraan masalah takdir. Kemudian yang kedua adalah masalah ilmu dan masih panjang ini pembicaraan masalah ilmu akan kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ala ni'amil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an. Salatan wa salaman tahfuna bil ghufran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat. Salatan wa salaman taj'aluna muqimis salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Salatan wa salaman taqdi lana jami'al hajat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala marid duhur. Salatan wa salaman tusahhilu lana jami'al umur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dhi makarimil akhlaq wa salatu wa salaman taftahu lana abwabal arzaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidil anam. Salatu wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil thaqalain. Salatu wa salaman tusahhilu lana ziyaratal haramain thumma al-auda wal auda ila al-haramain birahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Salatu wa salaman taj'aluna husnal khatimah wa akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Salatu wa salaman taj'aluna ibadakas salihin. Allah Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wala fina syaqiyan aw mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.